Ini yang kemarin ya, masih ingat ya? Transistor itu ada dua tipe ya. Ada yang NMOS dan PMOS. Ya, prinsip kerja transistor itu dia akan menghantarkan arus ya. Kalau elektronnya berkumpul di sini ini ya. Nah, kalau elektronnya terpencar, dia tidak akan menghantarkan arus ya. Yaitu sifat semikonduktor seperti itu ya. Kapan dia elektronnya ini berkumpul di sini atau menghantarkan arus, itu ada dua macam ya. Tergantung gate-nya ya, nilai gate-nya. Ada yang gate-nya 1, dia akan menghantar, ini NMOS. Ada satu lagi, ketika gate-nya 0, dia baru menghantarkan arus, itu yang PMOS. Ya, ini simbol transistor di rangkaian elektronik ya. Nah, kemudian kalau rangkaian digital itu sebenarnya ya dirangkai dari rangkaian elektronik transistor ini ya. Nanti setiap gate ini dia punya ada rangkaian elektroniknya sendiri-sendiri ya. Nanti bisa kita lihat. Kalau yang kemarin kan kita bisa gunakan saklar ya, sudah saya ilustrasikan ya. Kalau untuk ada dua input misalkan ya, kalau untuk rangkaian logika N itu rangkaiannya apa? Seri atau paralel? Saklarnya dirangkai seri atau paralel? N seri ya, karena dua-duanya harus on semua ya. Kalau salah satu aja ada yang off, tidak akan lampunya mati gitu ya. Kalau yang OR berarti rangkaian paralel ya. Kalau untuk di transistor ini nanti ada rangkaian yang tersendiri ya. Karena dia nanti ada untuk rangkaian node-nya ya. Kalau node kan nggak bisa kita pakai saklar ya. Kemudian kenapa sih kita harus menggunakan simbol semacam ini gitu? Ya kalau rangkaian elektronik, simbol elektroniknya ya diibaratkan ini batu ini ya, batu yang tidak beraturan bentuknya gitu. Ya. Sementara kalau simbol dari operasi logika ini menggunakan simbol seperti ini. Nah, ini diibaratkan ya batu yang sudah ditentukan bentuknya gitu. Kenapa? Ini nyambung nggak sih ini? Kok diem? Di sini kan ada tulisannya sini. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Nyambung nggak? Maksud nggak apa yang saya jelaskan ya? Enggak, ada yang enggak? Ini kalau pakai batu gimana kita? Desainnya susah ya, berantakan ya. Tapi kalau kita sudah membuat satu desain simbol yang lebih teratur ya, ini akan lebih mudah. Nah, kita lihat aja selanjutnya ya. Aljabar boolean. Ya, ini terkait operasi atau operasi logika ya. Ada yang disebut sebagai aljabar boolean ya. Ya, sebelum munculnya teknologi digital ya sebenarnya pemikiran tentang operasi logika itu sudah ada jauh sebelum berkembangnya teknologi digital dengan perangkat elektronik ya. Nanti bisa kita lihat sejarahnya ya. Nah, operasi logika itu ya nantinya akan disebut sebagai aljabar boolean.
operatornya and or not nih ya. Anda sudah tahu ya, sudah paham ya ini bagaimana pola and or not ya untuk pola inputnya. Kalau pola inputnya seperti ini ya, outputnya seperti ini gitu ya. Untuk A and B ini ya, A or B ini, not A seperti ini ya. Nah, kalau yang sudah Anda pelajari, ya ada aljabar, ya aljabar yang biasanya ya pakai nilainya desimal ya. Operasinya apa aja kalau aljabar itu? Ya aritmatika ya. Ya, pada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan ya. Nah, itu operasinya atau operatornya ya. Kalau di aljabar boolean, nah ini and or not itu. Nah, nanti dari aljabar boolean ini atau operasi logika ini kita bisa membangun sebuah operasi aritmatika gitu ya. Ya, ini contoh sebuah kalimat logika ya, atau bagaimana sih manusia berpikir secara logika gitu ya. Ini dulu sudah mulai dirumuskan oleh George Boole ya. Tahun 1800-an ya, pertengahan 1800. Misalkan ada kalimat seperti ini. Yang belakang baca ya. Saya tidak akan makan siang jika Mary ikut gitu ya. Atau nah, ini ada ataunya di sini. Atau John ikut gitu. Dan Sally tidak ikut gitu. Ya. Berarti kapan saya akan makan siang? Ya, kondisi apa saja yang akan menentukan saya itu makan siang gitu, ya. Kalau Mary sama John, apakah semuanya harus ikut? Tidak ya? Salah satunya aja ya. Salah satunya aja ya. Kalau Mary ikut makan siang, atau kalau John ikut dia makan siang. Tapi ada satu kondisi lagi ya. Ada kondisi N ya. Nah, kalau N gimana? Nah, kalau N ini wajib ini 1 ya. Artinya apa? Kalau ini 1 berarti Sherry harus nggak boleh ikut ya. Mungkin lagi marahan ya. Ya, ini saya lagi marahan sama Sally ya. Ya, gitu ya. Berarti dia akan, kalau secara logika nanti dirumuskannya seperti ini. M untuk Mary ya, J untuk John, S untuk Sally. Ya, F akan bernilai 1 ketika M-nya 1 ya, atau J-nya 1 gitu ya. Nah, ini salah satu
M1 atau J-nya 1. Dan S-nya 0 ya. Wajib. S-nya 0 ya. Sally tidak ikut. Ya, kalau di sini 0 kan not 0 berarti 1 kan ya. Kalau ini salah satu. Itu ya. Ya, jadi kalimat ini dirumuskan secara persamaan menggunakan persamaan logika atau aljabar boolean seperti ini, gitu ya. Kalau dibuat seperti ini gimana? Bisa nggak? Berarti polanya kan salah satu ya, M atau J itu kalau salah satunya J1 dia ikut ya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas tentang ekuivalensi antar persamaan logika ya, persamaan operasi logika. Ya, nanti bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran ya dan seterusnya. Gitu. Sudah belajar ya? Kalau Anda atau penyederhanaan ya, menyederhanakan bisa pakai tabel kebenaran, bisa pakai sifat-sifat dari aljabar boolean nanti. Ya. Misalkan ada persamaan lagi seperti ini ya. Bagaimana kita mengevaluasi sebuah persamaan logika seperti ini? Apakah kita harus mencoba satu persatu gitu ya? Ini satu. Ya, kalau satu-satu sepertinya repot ya. Akan lebih mudah nanti kalau kita menggunakan tabel kebenaran. Gitu. Ya. Ya, ini beberapa contoh kalau kita mengubah dari ya, sebuah pernyataan kalimat seperti ini ya, jadi ke pernyataan atau persamaan boolean seperti ini. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain ya. Saya buka yang Nah, misalkan kita punya
kalimat logika seperti ini ya. Bagaimana kita akan mengubahnya ke persamaan logikanya ya, atau persamaan booleannya. Ya nanti kita tentukan dulu kira-kira variabel inputnya apa ya, variabel outputnya apa gitu. Fire sprinkler system ya. Ya kalau kan kalau di gedung-gedung tertentu ya, yang hotel atau gedung yang dilengkapi dengan sistem pemadam api ya, itu ada pemadam api otomatis, dia akan menyemprotkan air jika sensor panas membaca bahwa ya ada temperatur yang tinggi di situ gitu ya. Kemudian sistemnya diaktifkan gitu ya, enable. Berarti inputnya apa di sini? Inputnya apa saja? Atau variabelnya apa saja? Ya ada sensor ya untuk membaca panas ya. Ya kita sebut aja H ya. Kemudian untuk sistem enable dia ya, ini pakai misalkan kita gunakan variabel E gitu ya. Nah ini kan outputnya F saja gitu ya. Ya ini akan spray ketika ada dua kondisi ini ya. Apa kondisinya? Sensor tadi ya, sensor panas ya. H-nya sama dengan ya H ini 1 ya. H-nya sama dengan 1 dan E-nya sama dengan 1 ya. Dihubungkan dengan N ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi gitu ya. Ya, sama seperti ini aja ya. Itu ya. Nah, ini contoh lain, ya, misalkan sebuah alarm mobil ya. Ya, alarm mobil akan menyala ketika ya sistemnya diaktifkan ya. Kemudian ya mobilnya ya ada membaca kesenggol atau ada gerakan yang terbaca gitu ya. Dia disenggol gitu ya. Atau pintu dibuka gitu ya. Ya, ini ada 3 variabel inputnya ya. Untuk enable-nya variabel A ya. Kemudian untuk ya ketika mobil ini membaca
guncangan gitu ya, atau kesenggol gitu ya. Nah, ini variabelnya S, kemudian ini pintunya kebuka, variabel D. Ya, ini akan menyala ketika A-nya 1 ya. A-nya 1. Ya, ini harus 1 ya. Kalau 0 nggak mungkin, nggak akan ini ya. Di sini nggak akan bekerja ya, pasti 0 F-nya gitu ya. Kalau A-nya 0, di sini pasti 0 gitu. Nah, kemudian ini salah satu antara, kalau A-nya di 1 ya. Nah, kondisi berikutnya ini salah satu. Apakah dia mobilnya itu ada yang menyenggol ya, atau ada yang membuka pintu gitu ya. Nah, kalau salah satu aja ini F-nya akan 1 atau alarmnya menyala. Nah, ini tergantung bagaimana kita menerjemahkan variabelnya ya. Untuk variabel D ini bisa dua kondisi ya. Bagaimana kita mengasumsikan dari variabel D-nya ya. Kalau yang asumsi pertama, D akan bernilai 1 ketika pintunya terbuka gitu ya. Atau kita bisa membuat asumsi bahwa untuk D bernilai 1 ketika pintunya tertutup gitu. Ya. Tergantung kita mau gimana buat sistemnya gitu ya. Tapi itu tergantung juga bagaimana kita lebih mudah memahami gitu ya, memahami sistemnya ya. Sebenarnya kalau ini kan lebih mudah karena umumnya kalau kita berpikirnya 1 itu lampu menyala misalkan ya, pintu terbuka gitu ya. Itu biasanya kan kita berpikirnya itu 1 ya. Kalau tutup kan biasanya mati gitu ya, gelap gitu dan sebagainya. Ya. Iya, kalau dilihat dari sejarah ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, ya, jauh sebelum teknologi digital ini dibuat ya, ya pemikiran tentang aljabar boolean itu sudah ada ya. Nah, sebenarnya sistem digital itu mengadopsi dari atau mengimplementasikan dari pemikiran aljabar boolean gitu ya. Awalnya dulu untuk switch telepon ya. Sini. Ini diimplementasikan oleh Shannon ini ya, tahun 1938 untuk switching circuit ya. Nanti seperti ini ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, kenapa kita harus menggunakan simbol yang seperti ini gitu ya. Ya. Ini simbol logic gate ya istilahnya ya. Untuk membuat sebuah desain visual dari
aljabar boolean ya. Timbang atau kita menggunakan rangkaian elektroniknya gitu ya, simbol elektroniknya ya. Kalau menggunakan simbol elektroniknya seperti ini. Nah, kalau gini kan lebih untuk N seperti ini ya, rangkaiannya, transistornya gitu. Harus seperti ini, not seperti ini gitu ya. Tentunya akan lebih sulit nih ya, memahaminya ya. Nah, akan lebih mudah jika kita buat desain atau simbol yang lebih sederhana gitu ya. Untuk N seperti ini ya, inputnya ini ya, outputnya ini gitu ya, or not gitu. Ya ini ya, untuk gerbang N or not ya. Ya inputnya minimal kalau N dan OR 2 ya. N or not, N sama OR inputnya 2 ya. Minimal 2. Maksimal ya sampai dengan N ya. Sampai dengan banyak ya, sampai dengan jumlah tertentu gitu. Nah, kalau OR itu inputnya 1 ya. Inputnya 1. Nah, ini kalau formulasinya seperti ini. Ya, semuanya outputnya 1 ya, 1 pin di sini ya. Nah, ini untuk gerbang OR ya, OR gate. Di sini rangkaian transistornya seperti ini ya. Ini gabungan dari transistor NMOS dan PMOS ya. Kalau NMOS yang mana? Nah, ini kita lihat lagi ya. Ya, bedakannya gini aja ya. Kalau NMOS mengantarkan ini 1 ya. Kalau PMOS dia 0 ya. Ada lingkarannya di sini ya. Nah, ini yang PMOS artinya ketika 0 dia menghantarkan gitu ya. Nah, ini yang PMOS ya. 0 ketika dia 0 dia menghantarkan ya. Ini yang NMOS. Kemudian ini untuk 2 input ya, X dan Y ya. Nah, tapi kalau di sini dia ada beberapa pin untuk inputnya ya. Ini untuk yang
X-nya ya, kemudian ini untuk yang Y-nya gitu. Ini outputnya ke sini. Nah, masing-masing ini dirangkai ada 2 rangkaian ya untuk tiap variabelnya ya. X dan Y yang pertama dirangkai seri ini ya. Yang pertama ini transistornya untuk X dan Y dirangkai seri ya. Yang transistor PMOS ya. PMOS dirangkai seri. Kemudian satu berikutnya untuk yang NMOS gitu ya. Yang NMOS ini X dan Y-nya dirangkai paralel ya. Nah, arusnya dari sini ya. Ini ground minus ya. Arus itu mengalir dari ini source ya, kemudian drainnya ke sini. Ini untuk ground ya, negatif. Source-nya sini, nanti drain ke sini. Untuk yang rangkaian paralel dulu ya, yang PMOS, NMOS yang paralel, ini untuk output 1 ya. Ketika ya salah satu aja, apakah X-nya 1 atau Y-nya 1 gitu ya. Ini akan output 1 ya. Kalau di sini 1 kan, ya dia mengantarkan ke sini ya. Outputnya 1 gitu. Atau X-nya 1 gitu. Ketika X-nya 1 di sini, misalnya Y-nya 0, akan mengantarkan arus ini. Ya kalau dua-duanya 1 ya tetap mengantarkan ya. Outputnya tetap 1 di sini. Nah, tapi ketika dua-duanya ini 0 ya, ya ini tidak akan mengantarkan arus ya. Nanti dari sini dia, outputnya 0 gitu. Kalau di sini 0, 0, 1 ya. Ini outputnya dari sini. 0 gitu. Gitu ya. Bingung ya? Ya, ya apa. Ya kita nggak pelajarin yang ini kok, tenang aja ya. Kita belajar yang ini ya. Ya ini untuk pengetahuan aja ya, supaya Anda paham ya. Sebenarnya komputer tuh bagaimana sih ya? Atau prosesor tuh yang paling dasar sekali ya di hardware-nya itu bagaimana secara kerjanya gitu ya. Ya seperti ini prinsip kerjanya gitu. Rangkaian transistornya dirangkai seperti itu gitu. Tapi yang nanti kita pelajari ya ini di sistem digital yang kita pelajari rangkaian logika seperti ini ya, gerbang logika seperti ini. Ya, ini simbol pertamanya seperti ini ya. Kalau OR dia menggunakan plus ya. Kenapa plus? Ya nanti mengikuti pola aritmatika ya, kalau ini di sini satu ya. Tapi jangan, ini kadang tidak seperti aritmatika juga gitu ya, hati-hati ya. Ya mirip ya, mirip dengan pola penjumlahan ya. OR itu mirip dengan pola penjumlahan ya. Kalau N mirip pola perkalian ya. Mirip ya, bukan sama ya. Nanti ada ini nanti kalau sama nanti rancu ya. Hati-hati. Kita bisa lihat polanya dengan timing diagram seperti ini ya. Ini untuk input X-nya, ini input Y, ini outputnya F ya. Sudah bisa ya baca timing diagram ya. Ini berdasarkan waktu ya. Ketika polanya yang pertama X-nya 0, Y-nya 0, outputnya 0 gitu ya. X-nya 1, Y-nya 0, inputnya 1 gitu. X-nya 0, input Y-nya 1, F-nya 1. Dua-duanya 1 ya. F-nya 1. Nah, kalau ini seperti ini ya.
Untuk n ya. Untuk n simbolnya seperti ini, mirip seperti operasi perkalian ya. Rangkaian transistornya seperti ini ya. Nah, kalau tadi untuk OR itu PMOS-nya dirangkai seri ya. Kemudian NMOS-nya dirangkai paralel ya. Untuk gerbang N balikannya ya. Yang PMOS-nya yang dirangkai paralel ya. Kemudian NMOS-nya dirangkai seri gitu. Ya, karena di sini kan harus satu ya. Harus satu ketika dua inputnya satu ya. Makanya di sini NMOS-nya seri ya. Ini. Ya, ini kan ketika satu mengantarkan gitu. Ya kalau salah satunya 0 gitu, ini kan tidak mengantarkan ya. Gitu. Ya, kalau yang ini kalau dua-duanya 0 ya di sini yang mengalir dari sini gitu. Ini timing diagram untuk N ya. Ya, polanya seperti ini ya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian kalau untuk yang not bagaimana? Nah, yang not gini, dia gabungan. Kalau not kan inputnya satu ya. Inputnya satu. Gabungan PMOS dan NMOS gitu. Ini dirangkai paralel gitu. Ya. Ketika inputnya itu 0 ya, maka yang mengalir adalah dari PMOS-nya ya. Salah ya. Benar ya. Ketika ini 0 kan ini 1 ya. Ini mengantar kan? Ketika 0 di sini mengantarkan, sini tidak ya. Ini kan mati ya, tertutup ya. Kalau 0 di sini tidak mengalir gitu. Mengalir dari sini. Nah, kalau 1 di sini di sini tidak mengalirkan arus, yang mengalirkan dari 0 sini gitu. Nah, ini untuk rangkaian not gitu ya. Simbolnya seperti ini ya. Timing diagramnya seperti ini. Nah, tadi yang kita bahas AND dan OR untuk 2 input. Bagaimana kalau untuk 3 input? Ya, polanya seperti ini ya. Ingat ya, kalau membuat tabel kebenaran, polanya harus teratur ya, urut ya, mulai dari 0 semua gitu ya. Kemudian isi 1, kemudian 1 0 gitu. Sebenarnya kalau ngacak bisa aja Anda gitu buatnya. Tapi nanti malah bingung sendiri ya. Misalnya sih 0 0 0 kemudian 1 1 1 gitu, 1 0 1. Nanti malah ada yang terlewat pasti gitu. Nah, ini dibuat seperti ini untuk mempermudah urutannya gitu supaya tidak ada yang terlewat gitu ya. 0 0 0 0 0 1 gitu ya. 0 1 0 0 1 1 gitu. Dan seterusnya. Sampai semuanya 1. Polanya paham ini ya? Bisa ya? Kalau di sini udah 1 kan, sini 0, sini 1 gitu. Dan di sini 1. Udah 1 1, sini 0, sini 1. Untuk OR untuk N ini ya. Untuk N ya semuanya akan 0 kecuali ketika semua inputnya 1 ya. Ya. Kalau untuk OR ya akan bernilai 1 ketika ada yang 1 gitu ya. Yang 1. Ya, kalau semuanya 0, inputnya 0 ya pasti 0.
bisa membuat persamaan dari gerbang logika atau kebalikannya dari gerbang logika ke persamaan boolean. Bisa ya? Misalkan ada persamaan seperti ini, mulainya dari mana? Lebih mudah mulainya dari outputnya ya, dari kanan ya. Kalau dari kiri agak bingung nanti gitu ya. F sama dengan ya, F sama dengan dari yang paling atas biasanya ya. Sini. Input A, N, nah, kemudian yang berikutnya apa di sini? Jadi nanti kalau bikin rangkaian, misalkan menggunakan logisim nanti ya, ya nanti variabelnya urut aja A, B, C gitu ya. Jadi biar gampang. Kalau sudah belajar logisim belum? Belum ya? Sudah. Kita buat pin input ya. Ini pin outputnya gitu. So, ada 3 input. Nah, dibuat gini aja gitu ya. Nah, lalu di sini ke rangkaiannya. Nah, untuk ini rangkaian yang lebih lengkapnya gitu ya, disambung lagi ya. Ya kalau ini A, F sama dengan A, N. Oh ini dari ini ya, dari sini ya. Yang lengkapnya ini ya. Yang bacanya pertama dari sini ya. A, N, something ya, sesuatu di sini ya. Nah. Dilanjutkan di sini ya. B, not nih ya. Not apa ini ya. A, N, not sesuatu di sini ya. A, not. Ya, ini rangkaian berikutnya. B, or, not C gitu ya. Nah, jadi gitu. Dari sini A, N, not apa? Not dari or apa? Or B, or not C gitu ya. Nah, ini untuk contoh lainnya ya. Misalkan F sini A, N, or apa ya? N, or dari S, or D gitu ya. Nah, yang ini. Nah, ini ada satu input. Ini selain untuk gerbang yang ini dia, untuk gerbang yang lain gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya. Dari sini F sama dengan or dari apa? Or dari 2N ini ya, ada 2N. N yang atas dulu. N apa? Nah, N dari A ya. A, N apa? A dari not B ya. A, N not B, kemudian or lagi di sini. N satunya, N apa di sini? B, N not C gitu ya. Jadi lengkapnya A, N not B, or B, N not C gitu. Bisa ya, mudah ya. Atau sebaliknya kalau misalkan dari persamaan, nah, kalau dari persamaan kita lihatnya di sini ya, dari persamaan ya. Mulai dari yang N dulu ya, atau yang dominan ya, gerbang yang dominan ya. Nah, di sini menghubungkan antara N ini ada A kemudian dengan ini ya. Ya, F sama dengan A, N apa di sini ya. Ini gerbang yang pertama, kemudian nah, dari OR ini A, N dengan S or D ya, ini ya. Baru dibuat gerbang. Nah, kalau yang ini, nah ini kan dari OR dulu ya. Nah, ini yang operator paling dominan yang OR di sini ya.
OR dari dua operasi ini ya. Dua operasi AND ya. Nah, masing-masing operasi AND-nya bisa kita mulai dari sini sama aja sebenarnya ya. Tapi kita lihat variabel yang urutannya ya. Kita urutkan variabelnya ya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan di sini kita buat dulu, misalkan B not N sama aja sebenarnya. Tapi ya jadi kurang apa ya? Ya segi estetisnya ya. Kalau kita kan lebih mudah ya, biar urut. Kalau urutan kan lebih mudah ya. Ya kalau secara kalau secara hasilnya sih sama aja ya. Kalau di sini mau B gitu ya. Misalkan di sini yang B N not C dulu gitu di atas, kemudian A-nya di bawah bisa aja ya. Enggak. Ya kalau ya N yang ini di bawah, kemudian yang N ini di atas gitu ya. Outputnya tetap polanya akan tetap sama gitu ya. Dibulak-balik N yang ini dengan yang ini gitu ya. Ini sebelah sini. Nah, tapi ya secara estetis kurang ini ya, kurang kita akan agak sulit ya, atau kurang enak dilihat lah istilahnya gitu ya. Ini estetikanya aja. Kemudian ada pola seperti ini misalkan ya. A, N, B, N, C ya. Ini bisa dibuat nested ya, bersarang seperti ini ya. A kemudian A di N-kan dengan B dulu, kemudian A N B ini di N-kan dengan C gitu ya. Jadi sama aja hasilnya. Menggunakan satu gerbang A N B N C gitu ya. Ya, itu kan polanya sebenarnya sama ya. A N B N C N D N D N E N dan seterusnya gitu ya. Ini N terus gitu ya. Itu ya pakai satu gerbang aja gitu ya. Ya kalau operasi logika gitu ya. Enggak, sebenarnya simple ya. Kalau satu operasinya sama N semua gitu ya. Mau dipakai tanda kurung nanti hasilnya sama aja gitu polanya gitu. Ya kalau untuk satu, kalau banyak variabel dioperasikan dengan satu operasi yang sama ya, ya hasilnya tetap sama gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ini contoh yang kemarin ya, lampu otomatis ya. Kita udah bahas ya kemarin ya. Nah, ini beberapa contoh rangkaian ya.
Ya untuk menggambar rangkaiannya seperti ini ya. Variabelnya itu di luar ya, nulisnya di luar ya. Kemudian tidak ada tanda panah ya. Seperti ini aja ya, variabelnya di luar. Kemudian tidak bisa kita membuat dua variabel itu untuk jadi satu input di sini gitu ya. Misalnya sini C dan D gitu misalkan ya. C dan D di sini ya. Ini nggak bisa disambung seperti ini. Anda coba saja di logic sim pasti error gitu. Kabelnya akan berubah warna gitu ya. Tapi kalau dari satu ke dua ke banyak gerbang bisa ya. Satu input untuk banyak gerbang bisa. Tapi kalau banyak input untuk satu gerbang nggak bisa gitu ya. Jadi tiap input tuh harus masuk ke satu ya satu atau lebih ya, tapi nggak bisa beberapa input, banyak input untuk satu gerbang nggak bisa ya. Satu input ya hanya untuk satu gerbang. Ya, ini ada satu contoh lagi untuk tentang untuk sistem peringatan sabuk pengaman ya. Ya, ini Anda baca sendiri aja ya. Bisa dipahami ya. Ya, ini prinsipnya ada. Ya kalau ada satu kasus Anda harus bisa menerjemahkan apa saja variabelnya gitu ya. Inputnya apa, outputnya apa, kapan outputnya bernilai 1 gitu ya. Anda buat polanya gitu. Khususnya. Ya, kita lanjutkan tentang aljabar boolean ya, masih ada waktu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ya, kita bisa menuliskan persamaan boolean seperti ini ya. Tapi biasanya terlalu panjang ya kalau seperti ini ya. Biasanya kalau untuk mempermudah ya, nanti dibuat simbolnya yang lebih sederhana seperti ini ya. Kalau OR itu perkalian ya. Kalau OR itu penjumlahan ya, menggunakan tanda plus seperti ini. Kalau N mirip perkalian ya, menggunakan tanda bintang, atau nanti langsung aja ya dituliskan AB seperti ini. Kalau untuk not menggunakan simbol tanda petik 1 di sini gitu ya. Untuk not ya. Misalkan ada persamaan seperti ini, bisa kita tuliskan atau sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini gitu ya. Penyederhanaan penulisan ya. Tapi hati-hati ya. Nanti ini bukan operasi aritmatika ya. Kalau ada simbol seperti ini di aljabar boolean berarti kita membacanya
A or B gitu ya. Kalau yang ini atau ini gitu. Ini berarti A and B gitu ya. Kalau yang ini apa ini? Not A gitu aja ya. Ya. Di logika sudah harusnya ya. Di pelajaran mata kuliah logika seharusnya sudah sampaikan ya. Kemudian untuk urutannya ya, urutan pembacaannya prioritasnya adalah nanti yang ada di dalam kurung ya, parentesis ya. Yang dalam parentesis ini yang dikerjakan duluan ya. Nanti yang dari yang kalau banyak parentesisnya, banyak kurungnya, yang paling di dalam kurung dulu ya, yang dievaluasi, yang dicari nilainya gitu. Kemudian berikutnya yang not ya. Dari kiri ke kanan ya, kemudian yang N berikutnya dari kiri ke kanan, kemudian terakhir yang OR. Misalkan ada seperti ini ya. Contoh 1, A and B or C ya. Ya, kalau seperti ini yang dikerjakan dulu yang OR ya. Kalau misalkan yang N ya. Kalau tidak ada tanda kurungnya ya. Yang N dulu baru N-nya di OR-kan gitu ya. A N B dulu baru kemudian ya. Ya ini sama aja nih di parentesis ya, enggak. Kalau walau enggak ada parentesis dia ini dikerjakan dulu. Atau sama seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini A N not B ya. A N not B. Yang dievaluasi yang dicari yang not B dulu ya. Baru kemudian di N kan. Not B-nya berapa? Not B-nya 0 gitu ya. Misalkan B-nya 1 ya. Namanya 1 ya. Berarti 1 not 1 0 gitu ya. Berikutnya, nah di sini ada parentesis A and B ini di not-kan ya. Ya ini bacanya not A N C ya. Not A N C. Tapi yang dikerjakan yang ini dulu ya. Yang di dalam kurung dulu yang parentesis ya. Dicari dulu A N C itu apa gitu ya hasilnya. Baru nanti akhirnya di not-kan gitu ya. Contohnya ini ya. Misalkan A-nya 1, C-nya 0, 1 N 0 0 ya. Kemudian not 0 1. Nah, kalau seperti ini lebih panjang ya. Mana dulu yang dikerjakan? Yang parentesis dulu ya. Nah, yang parentesis ini ada A or B ya. Berarti yang A or not B ya. Yang not B dulu berarti ya. Not B. B-nya ini apa nilainya? Nah, contoh nih misalkan B-nya nilainya 1 gitu ya. Dinotkan jadi 0 ya. Kemudian A-nya 1. Di-OR-kan dengan A. Jadi 1 OR 0 jadi 1 ya. Nah, selesai yang ini. Nah, kemudian di sini ada N dan OR ya. Selesaikan yang N dulu ya.
Di sini udah dapat 1 tadi misalkan tadi ya. Baru di n-kan dengan c-nya. Gitu. Dan seterusnya ya. Kemudian di hasil dari ini baru kemudian nanti di OR-kan dengan not D. Not D dicari dulu, kemudian di OR-kan dengan ini. Gitu ya. Nah, ini mengingat kembali seharusnya di logika juga sudah disampaikan ya, terminologi dalam aljabar boolean ya. Ini sebenarnya dia logika juga sudah disampaikan ya aljabar boolean ya. Sudah belum? Sudah kan ya? Simbolnya juga seperti ini kan? Pakai tanda petik. Ini ya, pakai plus dan seterusnya. Mengingat kembali ya di aljabar boolean itu ada istilah variabel ya, literal, product ya. Kemudian sum of product gitu ya. Ya, variabel itu dia memiliki suatu nilai ya. Nilainya bisa 0 atau 1 gitu. Ya, kalau dari persamaan ini ada 3 variabel ya. 3 variabel input ya, A, B dan C ya. Kemudian literal, apa itu literal ya? Ya, literal itu semua variabel ya dalam bentuk true-nya atau dalam bentuk komplementnya gitu ya. Nah, komplementnya itu berarti dia dinotkan gitu ya. Ini ada ya selain ABC tadi ya, selain ABC ada not A. Nah, ini literal, satu literal ya. Nah, ini semuanya ya. Not A, kemudian B ya. C, kemudian A lagi. B lagi, not C. Ya. A, B, kemudian C ya. Ya, jadi persamaan ini ada 9 literal ya. Kemunculan dari variabel-variabelnya, baik dalam bentuk true-nya atau bentuk not-nya. Ya, semuanya itu literal ya. Ya, ini satu literal ya, dan seterusnya. Kemudian product term ya, produk. Ya, produk dari literal ya. Produk itu apa? Ya, N ya, operasi N ya. Produk itu operasi N ya. Variabel di N kan itu produk ya. Ini operasi produknya. Not A, NB, NC ya. A, NB, N not C ya. Kemudian AB ya. C juga produk ya. Produk dengan apa? Produk dengan satu ya. Satunya tidak dituliskan. Kemudian sum of product. Ya, sum of product ini persamaan dari OR yang
yang atau sekumpulan produk yang sekumpulan produk term yang di-or-kan gitu ya, gampangnya gitu ya. Sekumpulan produk term yang di-or-kan gitu ya. Ini dalam bentuk sum of product. Untuk yang ini bukan sum of product ya. Ya, kenapa? Ya di sini karena di sini ada n-nya gitu. Kalau mau dalam bentuk sum of product bagaimana ini? Ya ini harus dijabarkan dulu ya. Ya nanti menggunakan bisa sifat apa? Distributif ya. ANC or BNC gitu ya. Kemudian or D. Nanti baru dalam bentuk SOP gitu. Ini sifat-sifat aljabar boolean. Kita lanjutkan minggu depan ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Teman kita, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.